3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya Nurul Mujizatul Halisa di podcast Kelas Biru Dongker. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu panitia dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Nah, siapa sih narasumber tersebut? Nah, narasumber kita adalah Kak Dimas. Nah, Kak Dimas ini juga salah satu mahasiswa dari STKIP PGRI Jombang yang mengambil program studi pendidikan ekonomi, dan sekarang Kak Dimas berada di semester akhir. Nah, Kak Dimas bisa saya terlebih dahulu kepada teman-teman kelas Biru Dongker ini. Halo teman-teman. Nah, gimana kabarnya Kak Dimas pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di masa PPKM seperti ini, Kak Dimas ada kendala nggak sih untuk menyelesaikan skripsinya Kak Dimas? Kendala pasti ada ya, terutama dengan waktu. Karena kan di sini ketika PPKM maupun pandemi ini kan banyak sekolah-sekolah yang online. Akhirnya kita saat mengambil data pun kita harus, yang awalnya kita terencana berupa seperti angket, berupa hard file, akhirnya terpaksa kita harus online, harus melalui Google Form. Nah, itu terutama. Terus kendala juga ketika kita sebar Google Form, siswa-siswa pun itu nggak langsung mengisi. Ada beberapa yang belum mengisi. Beda saat kita sebar langsung ke siswanya, mereka langsung mengisi, kita langsung menganalisis data. Kalau lewat Google Form pasti kan ada kendala, yaitu waktu tadi. Jadi kita agak lama dalam mengambil data. Itu saja sih. Ya. Jadi teman-teman kelas Biru Dongker, di masa PPKM seperti ini, Kak Dimas untuk menyelesaikan skripsinya, kendalanya ada di waktunya ya Kak Dimas. Iya. Nah, kalau gitu teman-teman kita langsung saja menuju ke apa yang kita bahas. Kak Dimas langsung saja ya ke pembahasan kita. Iya. Gimana sih Kak kondisi penyembelihan hewan kurban atau pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang? Untuk pelaksanaan untuk persembelihan ya memang hampir sama ketika pandemi kan, ketika tahun kemarin kan masih saat pandemi ya sama. Cuma kalau di sini kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang menyembeli itu hanya panitia-panitia saja, yang tidak berkepentingan, setidaknya itu tidak menonton, tidak menciptakan kerumunan agar tidak menjadi pemicu dari klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, di sini juga panitia juga tetap memakai masker, kita membeli penyembelian, terus juga untuk yang menerima juga kita juga batasi juga gitu. Jadi agar tidak menciptakan kerumunan ketika pembagian hewan kurban itu. Kalau untuk panitianya sendiri nih Kak, Ya. panitianya ini terdiri dari siapa aja sih? Untuk panitia hewan kurban sendiri di Desa Jati Pelem ini, yang pasti ya itu takmir musola maupun masjid, terus juga karang taruna di desa, terus karang taruna di Desa Jati Pelem, habis itu juga remaja-remaja musola maupun remaja masjid di Desa Jati Pelem sendiri. Jadi remaja-remaja juga turut ikut serta dalam panitia penyembelihan hewan kurban ya Kak? Iya, pasti itu. Karena kan di sini remaja harus kita dididik terlebih dahulu ya. Karena kan kalau nggak yang ngajari yang lebih dewasa maupun yang lebih di sini lebih mengerti tentang kurban ya, mereka kan mungkin belum tahu tata cara bagaimana penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini tujuannya itu paling enggak mereka itu bisa minimal bisa melihat tata cara penyembelihan hewan kurban maupun cara menonton menyembelih hewan kurban itu sendiri. Jadi tidak salah ketika menyembelih hewan kurban di saat dewasa nanti gitu. Jadi remaja-remaja juga bisa ikut belajar gitu ya Kak? Iya. Nah, kalau untuk pembatasan usia sendiri, apa ada pembatasan usia untuk yang menyembelih ini Kak, menyembelih hewan kurbannya? Untuk pembatasan usia sih paling enggak itu kan usia-usia SD kan mungkin mereka belum paham ya tata cara penyembelihan, terus pemotongan bagaimana masih belum bisa itu. Paling enggak kan kita batasi usia-usia SMA.
SMA maupun menganjak ke dewasa gitu, remaja maupun ketika kuliah itu paling nggak itu usia-usia mereka sudah mengerti bagaimana ini namanya daging ini yang harus dipisahkan dengan tulangnya, ini yang harus dipisahkan dengan bagian dalam dari hewan kurban itu sendiri gitu. Gitu ya Pak. Nah kalau untuk di Desa Jati Pelem sendiri ini ada berapa sih Kak hewan yang disembelih? Untuk hewan yang disembelih dari data dari kambing itu ada sekitar 30-an, untuk sapi itu 5 tuh. Gitu. Iya. Itu 30 kambing dan 3 sapi tersebut tersebar luas di Desa Jati Pelem di beberapa musola dan beberapa masjid. Iya, untuk disebarnya hewan kurban itu terdiri dari tersebar di sekitar 10 musola maupun sama 5 masjid. Jadi itu terbagi-bagi, ada yang di musola maupun di masjid itu. Jadi nanti panitia juga terbagi-bagi. Tuh. Nah, kalau untuk pelaksanaan penyembelihannya sendiri di Desa Jati Pelem ini apakah ada perbedaan dengan tahun 2020 Kak? Karena di tahun 2021 dan 2020 ini kan ada, maksudnya sama ya di masa pandemi COVID juga Kak. Sama-sama di masa pandemi COVID juga ini Kak. Gimana kalau menurut Kak Dimas? Untuk penyembelihannya ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi tetap orang-orang itu memakai masker, jadi menjaga jarak, mencuci tangan itu. Terus juga ketika penyembelihan juga dibatasi, yang boleh melihat siapa saja itu. Terus paling nggak yang boleh melihat itu yang orang-orang yang berkurban gitu. Jadi mereka-mereka yang tidak berkepentingan paling nggak itu jangan menonton gitu, takutnya nanti jadi penyebaran kluster-kluster baru gitu. Terus kita pembagian kurban juga kita bedakan dengan tahun-tahun kemarin gitu. Kalau untuk pembagiannya sendiri ini seperti apa Kak? Karena tadi kan Kak Dimasnya berbicara kalau ada perbedaan untuk pembagian hewan kurbannya, daging kurbannya maksudnya ya teman-teman. Iya, untuk pembagian daging kurban sendiri kita awal sebelum ada pandemi itu mereka biasanya itu dibagikan kupon ya, dibagikan kupon. Nah, mereka yang punya kupon itu mengambilnya di musola-musola gitu. Itu ketika sebelum pandemi. Tapi sekarang ketika pandemi kita tidak menerapkan sistem kupon lagi. Tapi kita punya data siapa saja yang berhak menerima. Jadi kita memberikan dari rumah ke rumah. Jadi kita panitia yang berkeliling ke rumah warga yang diberikan daging kurban itu gitu. Jadi tidak menciptakan kerumunan saat pengambilan daging kurban itu sendiri gitu. Jadi teman-teman kelas Biru Dongker, untuk pembagian daging kurban kepada masyarakat di Desa Jati Pelem sendiri ini dibagikan kepada masyarakat di rumahnya masing-masing yang sudah menerima kupon tersebut ya, kupon yang sudah dibagikan oleh panitia. Iya. Nah, jadi teman-teman itu tadi sedikit urikan dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan juga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Desa Jati Pelem, Kecamatan Liwek, Kabupaten Jombang. Jadi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Desa Jati Pelem ini sudah cukup mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk teman-teman podcast kali ini saya akhiri terlebih dahulu, dan untuk Kak Dimas terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap terus mengikuti podcast Kelas Biru Dongker yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.